Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel YouTube saya, Lani Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam. Latar belakang masalah seni budaya lokal tradisi Islam. Negara Indonesia, di mana yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberhasilan penyebaran Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari peranan Wali Songo. Ketika menyiarkan Islam, para Wali Songo menggunakan berbagai bentuk kesenian tradisional masyarakat setempat dengan cara menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian tersebut. Upaya para Wali Songo tersebut diterima baik oleh masyarakat. Mereka tidak merasa asing karena budaya asli mereka tidak dihapus. Lambat laun, seni budaya lokal tersebut berubah menjadi seni budaya lokal yang bernuansa Islam. Rumusan masalah 1. Apa pengertian seni budaya lokal sebagai tradisi Islam? 2. Sebutkan contoh budaya lokal sebagai tradisi Islam. 3. Keterkaitan seni budaya dengan Islam. 4. Apresiasi terhadap upacara tradisi lokal. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu 1. Siswa harus dapat mengetahui apa pengertian seni budaya lokal sebagai tradisi Islam. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh budaya lokal sebagai tradisi Islam. 3. Siswa dapat mengetahui keterkaitan seni budaya dengan Islam. 4. Siswa tahu apa saja sih apresiasi terhadap upacara tradisi lokal. Pertama, yaitu pengertian seni budaya lokal sebagai tradisi Islam. Makna dari seni budaya lokal sebagai tradisi Islam adalah semua budaya yang berada dan berkembang di wilayah Indonesia yang dijadikan tradisi Islam karena sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Seni budaya lokal yang sudah dipengaruhi ajaran Islam banyak jenisnya, ada yang berupa kesenian, upacara adat, dan seni bangunan. Ketika kelompok tersebut menggambarkan suatu budaya yang menjadi ciri khas dari setiap budaya mereka. Budaya lokal sebagai tradisi Islam. Perlu difahami bahwa adanya penggabungan antara budaya lokal dengan ajaran Islam bukan berarti ajaran Islam yang dipengaruhi budaya lokal, tetapi justru budaya lokal yang dipengaruhi ajaran Islam, sehingga yang tadinya tidak ada unsur-unsur Islam dalam budaya tersebut menjadi bernafaskan Islam, yaitu 1. Kesenian. Kesenian tersebut ada wayang, hadroh, dan sholawat Nabi Muhammad, qasidah, kesenian debus, suluk, marawis, dan tari zapin. Yang kedua yaitu upacara adat. Pada masa penyebaran Islam di Nusantara, banyak dijumpai upacara-upacara pemujaan. Upacara tersebut berupa pemujaan kepada roh nenek moyang dan terhadap benda-benda pusaka yang dianggap menjadi kekuatan. Dengan datangnya ajaran Islam, banyak di antara upacara-upacara tersebut yang disisipi ajaran Islam. Di antara upacara-upacara yang sudah dimasuki ajaran Islam adalah yaitu pernikahan, kematian, mauludan, grebek, sekatenan, pesta tabuik, selikuran, dan megangan. Yang ketiga yaitu seni bangunan. Di antara seni bangunan yang merupakan seni budaya tradisi Islam bisa dilihat pada arsitektur masjid, makam, para raja, dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Keterkaitan seni budaya dengan Islam. Islam adalah agama yang paling sempurna. Selain mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT atau dengan ibadah, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya atau muamalat. Di bidang muamalat, Islam mengatur tata kehidupan kaum muslimin dalam berbudaya, baik dalam aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, atau sosial politik, berekonomi, berkesenian, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Kesenian identik dengan keindahan. Sebagai pendorong kaum muslimin dalam aspek kehidupan berkesenian adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah, Dia menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, orang yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, maka segala aspek kehidupan berbudayanya tentu akan diwarnai
dan dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman yang diyakininya itu. Dengan begitu, seni budaya yang diciptakan kaum muslimin tersebut tentu terkandung nilai-nilai keislaman. Di samping juga ada nilai-nilai lokal atau kedaerahan, karena kehidupan manusia tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan yang di mana ia hidup. Apresiasi terhadap upacara tradisi lokal, yaitu mensuri tauladani dakwah Wali Songo. 1. Jika upacara, tradisi, atau adat istiadat lokal yang nampak tidak bertentangan dengan unsur akidah Islam, hendaknya disikapi dengan penuh penghormatan, dan kalau perlu dikembangkan dan dilestarikan sebagai aset budaya bangsa, bahkan dapat dijadikan sarana berdakwah. Yang kedua, jika hal itu nampak bertentangan dengan unsur akidah Islam, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, hendaknya tidak disikapi secara reaktif, antipati, bertindak destruktif atau merusak, dan main hakim sendiri. Akan tetapi tetap bersikap toleran dan simpatik, sambil dicarikan jalan keluarnya agar tidak bertentangan dengan akidah Islam. Dengan menggunakan metode, pendekatan, dan cara halus seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Misalnya dipandang sebagai bagian dari kreasi budaya bangsa dan bukan merupakan bagian dari ajaran Islam. Lalu disisipi nilai-nilai keislaman, diubah sedikit demi sedikit, ditafsiri dan dimaknai secara baru, dicarikan dalil-dalil nakli dan akli, sehingga tradisi tersebut menjadi sebuah tradisi lokal yang bernafaskan Islam. Beberapa contoh tradisi lokal yang bernafaskan Islam, yaitu 1. Selamatan atau kenduren. 2. Berkaitan dengan kehamilan, misal upacara hamil 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, atau 9 bulan. Yang ketiga, berkaitan dengan kelahiran, seperti menanam ari-ari, mengadani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri, berokahan, sepasaran, selapanan, puputan, jagung bayen, pemberian nama, akikoh, hitanan, mandap siti. Yang keempat, berkaitan dengan pernikahan, seperti lamaran, peningsetan, widodareni, akad nikah, resepsi, sepasaran. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan PHBI, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, berkaitan dengan majelis zikir yang ditradisikan, misalnya sholawatan, tibaan, berjanjian, yasinan, istighosahan, manakiban, dan masih banyak tradisi-tradisi lain seperti peringatan ulang tahun, upacara bendera, Rebu Wekasan, dan sejenisnya. Kesimpulannya adalah, keberadaan tradisi-tradisi atau adat yang diwarnai ajaran Islam di bumi Nusantara menunjukkan keberhasilan dakwah Islam di Nusantara. Namun, yang perlu diingat bahwa tradisi atau budaya tersebut hanyalah merupakan alat atau metode dakwah, bukanlah tujuan akhir, sehingga bukanlah harga mati dan masih bisa menerima perubahan, karena tujuan dakwah para dai dan wali songo yang sebenarnya adalah untuk menerapkan ajaran Islam secara murni dan kafah, karena Islam adalah ajaran yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas nanti saya share di grup WA saja ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.